Saudara, banyak pihak justru mengkritik tidak tegasnya kebijakan pemerintah pusat terkait mudik di tengah wabah corona ini. Bahkan sejumlah kepala daerah kini masih mengimbau warga dari daerahnya yang tinggal di Jabodetabek untuk tidak pulang kampung. Lalu apa yang membuat pemerintah pusat meralat keputusannya untuk melarang masyarakat mudik? Apa yang akan terjadi jika jutaan masyarakat akhirnya tetap mudik di tengah wabah corona yang semakin merebak? Kami akan membahas hal ini bersama sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo yang sudah hadir di studio. Pak Imam, terima kasih sudah hadir di sini. Lalu melalui sambungan telepon bergabung juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Bung Fajrul, selamat malam. Selamat malam Mas Imam juga. Selamat malam Kompas TV. Selamat malam. Lalu melalui sambungan Skype ada anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Nasdem Syarif Abdullah Al-Qadri. Selamat malam Pak Syarif. Malam. Pak Syarif, Pak Imam, saya ke juru bicara dari Presiden terlebih dahulu. Bung Fajrul, kemarin Anda sempat mengeluarkan pernyataan, lalu kemudian ada revisi dari Mensesnek, kemudian Pak Luhut sejak kemarin juga menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk mudik. Jadi sebenarnya keputusan apa yang diambil pemerintah dan apa yang terjadi? Sebenarnya tidak ada revisi. Sikapnya itu kan seperti ini, yaitu tidak dilarang tapi juga tidak dianjurkan sebenarnya. Ya, sekali lagi tidak dilarang dan tidak dianjurkan. Nah, posisinya itu begini, kalau Pak Pratikno lebih ingin menekankan bahwa tidak usah pulang, tidak usah pulang, dan stop mereka menerima. Sebentar, sambungan telepon kita tampaknya ada masalah. Bu Fajrul bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, silakan. Oke, tampaknya bermasalah. Sebentar, kita akan coba untuk menghubungi ulang Bung Fajrul Rahman untuk memastikan sambungan teleponnya berjalan dengan baik. Saya mau ke Pak Syarif terlebih dahulu. Pak Syarif, apa sih yang Anda baca dari pernyataan beberapa pejabat tinggi negara kemarin yang seolah merevisi satu sama lain, tapi tadi dibantah oleh Bung Fajrul, tapi intinya adalah tidak melarang masyarakat untuk mudik walaupun tidak menganjurkan juga? Tidak menganjurkan. Jadi posisinya begini, ada dua posisi. Oke, Bung Fajrul ada. Pertama, bisa dengar ya? Silakan, Bung Fajrul. Bisa dengar ya? Posisinya itu begini. Tidak dianjurkan untuk mudik. Kenapa? Kalau mereka mudik, maka ada punishment. Karena mereka akan dinyatakan ODP dan oleh pemerintah daerah, lalu kemudian diawasi untuk melakukan isolasi diri. Apabila mereka tidak mudik, maka mereka akan mendapatkan bantuan sosial. Kalau di Jakarta itu, mereka akan bantuan sosial baik dari pemerintah daerah maupun juga dari pemerintah pusat. Jadi posisinya itu adalah tidak dilarang tetapi tidak dianjurkan seperti itu. Ada punishment-nya, kalau mau menerima pulang juga, maka itu sudah dinyatakan oleh Gubernur Jawa Barat, oleh Gubernur Jawa Tengah, bahwa kalau mereka pulang maka status mereka akan ODP dan diwajibkan untuk melakukan isolasi diri. Apabila mereka tidak pulang, maka mereka akan dijamin oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat apabila di Jakarta beberapa bantuan sosial seperti itu. Nah, misalnya di Jakarta 1,1 juta itu kan akan mendapatkan apa yang disebut dari Pemda. Kemudian nanti pemerintah pusat akan memberi 2,6 juta itu by name by address, itu nanti ada yang disebut dengan kartu sembako, kemudian ada yaitu keluarga harapan, kemudian ada bisa kalau mereka ikut nanti apa yang disebut dengan misalnya kartu prakerja. Nah, Presiden Joko Widodo menjanjikan juga apabila wabah COVID ini berakhir, maka liburan nasional itu akan diadakan nanti. Termasuk juga mendapatkan semacam insentif, ini kan dapat insentif bantuan sosial. Selain itu juga mendapat insentif hospitality, misalnya nanti mendapatkan keuntungan kalau liburan di tempat-tempat tertentu akan gratis. Ya. Bung Fajrul, begini. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya. Kami hanya saling mengisi saja. Satu sisi menekankan ke arah menekankan ke arah punishment-nya, satu sisi mengarahkan kepada
benefit yang akan dia peroleh. Kalau boleh saya ingin rangkum lagi, jadi memang tidak dilarang untuk mudik, tapi kalau nekat mudik akan ada punishment berupa berupa isolasi diri dengan diawasi oleh pemerintah setempat. Isolasi mandiri oleh pemerintah setempat. Dan kemudian tidak diberi bansos, begitu ya? Enggak. Tapi tidak dapat bansos. Kalau bisa dapat bansos. Tetapi pasti juga akan dipikirkan di daerah, saya pikir. Pertanyaannya begini, jadi bansos hanya akan diberikan ketika masa mudik saja? Sebenarnya bisa didapatkan juga di daerah. Bisa juga didapatkan, tapi yang sekarang masih akan diberikan di tempat di mana dia tidak pulang. Pertanyaan saya, Bung Fajrul, adalah saat ini banyak warga yang kemudian sudah tidak bisa bekerja. Nah, apakah bansos ini akan diberikan pada saat ini yang mulai masyarakat memang sudah mulai mengikuti anjuran pemerintah untuk physical distancing, atau hanya ketika nanti musim mudik saja sebagai reward and punishment? Sejumlah kementerian sekarang sedang dalam dua minggu ini sedang mendata ulang by name dan by address-nya. Di Jakarta saja yang ada name, by name dan by address itu cuma 1,1 juta. Sementara jumlah mereka yang harus menerima itu selain ke kelompok miskin, ada juga yang rentan miskin sekitar tambahan 2,6 juta. Itu nanti pemerintah pusat yang akan menyelesaikan. Pertanyaan saya belum terjawab, Bung Fajrul. Kapan bansos itu akan mulai diberikan? Kementerian berjanji dalam 2 minggu ini. Dalam 2 minggu ya? Dalam 2 minggu ini by name dan by address-nya selesai. Ya. Jumlahnya yang akan dari pemerintah pusat kan 110 triliun rupiah tambahan. Baik, saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, ini kita kembali lagi ke urusan mudik yang tidak dilarang oleh pemerintah. Respons Anda seperti apa? Tidak dianjurkan juga. Oh ya, tidak dilarang tapi juga tidak dianjurkan. Pak Syarif, silakan. Ini kalimatnya berganda ini. Tidak dilarang juga tidak dianjurkan. Jadi gini lah. Berkaitan dengan masalah kondisi sekarang ini, memang saya lihat ada perbedaan ya. Memang membuat juga masyarakat selalu bertanya-tanya. Karena memang instruksi di pemerintah pusat ini berbeda-beda. Sampai sempat dari pihak kepolisian melakukan simulasi terhadap perhentian kendaraan. Saya lihat ada beberapa edaran, sempat Mendagri buat edaran. Kemudian kemarin ada edaran dari BPJT. Nah, karena saya lihat di situ ada beberapa item semacam dilarang di beberapa jalan. Nah, kemudian sorenya diralat. Nah, saya kira hal-hal seperti ini perlu dalam kondisi seperti ini ya harus ada satu kesepemahaman di tingkat pemerintah, tingkat penyelenggara negara ini supaya masyarakat tidak semakin panik. Yang kedua berkaitan dengan masalah tadi ada tidak dianjurkan kemudian juga tidak dilarang. Ini juga mengandung persoalan. Begini. Seharusnya karena persoalan masalah corona ini, masalahnya ini penyebarannya lewat orang. Ini kan seharusnya pemerintah cepat melokalisir daerah-daerah yang zona merah. Nah, kalau memang terjadi hal seperti ini dan tadi juga sudah dipersiapkan dengan sembako, kenapa itu tidak saja sifatnya sifat larangan? Karena saya khawatir kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Menkes, pada saat rapat dengan Komisi 9 sesuai dengan data atau analisa dari BIN bahwa diperkirakan puncaknya Juni atau Juli sampai ratusan ribu. Nah, ini tentu satu hal yang sangat sangat mencemaskan bagi kita kalau tidak ada tindakan-tindakan konkret. Nah, saya menganalisa itu setelah melihat dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti ini bisa saja memungkinkan karena orang yang dari luar juga sudah mulai pulang ke negara ke Indonesia. Berarti dia pulang tidak di Jakarta, dia pulang ke kampung, Pak Syarif, ke daerah. Ya. Pak Syarif begini, tapi kemudian tadi Bung Fajrul bilang ada punishment-nya berupa isolasi diri yang diawasi oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Anda itu bakal efektif atau tidak?
Ya, sementara juga harus jelas juga. Kalau dia diberi punishment di sana 14 hari status ODP dia kan tidak bisa kemana-mana itu. Nah, juga kan harus diperhatikan. Karena dia kalau yang saya baca protapnya itu dia kan tidak bisa. Dia harus isolasi Ya. di rumah. Nah, ini kan isolasi di rumah berarti juga dia tidak bisa beraktivitas. Nah, kemudian bagaimana masalah? Justru itu, karena itu iya. merupakan punishment-nya yang dirancang oleh pemerintah supaya kalau nekat pulang ke kampung halaman harus diisolasi diri, begitu. Benar, tetapi kalau memang seperti itu, ini kan juga membuat orang ya bisa saja karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang memang sudah menjadi tradisi bagi mereka setiap Lebaran itu mau pulang sampai dia ya artinya naik kendaraan sampai dengan susah payah. Nah, sebaiknya kalau memang sudah disiapkan seperti itu, kenapa tidak dilarang saja? Oke. Tidak ada mudik Lebaran, Oke. supaya tegas ya, dan Bung Fajrul, efektif. Ya, kalau sudah ada bantalan sosialnya, kenapa tidak dilarang sekalian? kenapa tidak ada pelarangan? Karena ini kita kembali ke regulasi. Regulasinya ini kan peraturan pemerintah pembatasan sosial berskala besar. Di dalam pembatasan sosial hanya ada yaitu pembatasan pergerakan orang dan barang. Oke. Kalau karantina itu pelarangan pergerakan orang dan barang. Kalau kita naik ke atas, di atas PP itu kan yang dibuat namanya Kepres tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Di atasnya lagi ada undang-undang nomor 6 tahun 2018 namanya kekarantinaan kesehatan. Jadi undang-undang diturunkan dalam Kepres, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat, pilihannya ada 4. Karantina rumah sakit, karantina wilayah. Inti dari karantina adalah pelarangan pergerakan orang dan barang. Ya. Nomor 4 adalah pembatasan sosial berskala besar. Inti dari pembatasan sosial adalah pembatasan pergerakan orang dan barang. Jadi kalau Pak Syarif mengatakan pelarangan, itu masuk dalam rezim karantina. Sementara pembatasan itu masuk dalam rezim pembatasan sosial berskala besar. Jadi ada urutan perundangannya yang harus kita taati. Oke, berarti memang karantina ini bukan langkah yang dipilih oleh pemerintah, tapi begini. Memang bukan. Tapi Memang begini, bukan, pimpinan daerah, para gubernur, tadi yang kita salah satu yang kita lihat sangat vokal soal hal ini adalah Gubernur Jawa Tengah. Tidak hanya Gubernur Jawa Tengah, tapi juga banyak gubernur lain meminta untuk warga mereka yang ada di Jabodetabek untuk tidak pulang. Nah, apakah ini suara dari para pemimpin daerah tidak jadi pertimbangan? Ya tidak ingin pulang kan berarti kan tidak melarang. Karena pemerintah pusat juga tidak melarang. Tadi pernyataannya Pak itu kalau itu dikutip tadi berarti kan tidak melarang tapi juga tidak menganjurkan. Karena provinsi dan kabupaten kota harus patuh kepada PSBB ini. Kan gitu. Walaupun untuk pelaksanaan di provinsi dan kabupaten kota mereka harus mengajukan kepada Menteri Kesehatan. Dan ini yang sedang kita tunggu adalah peraturan menterinya yang belum. Oke. Presiden mengatakan bahwa dalam 2 hari atau beberapa hari ke depan ini insya Allah perpennya sudah keluar. Jadi ketahuan apa saja yang mesti dilakukan di dalam pembatasan sosial berskala besar. Walaupun di undang-undang ada misalnya pembatasan untuk keagamaan. Yang seperti sekarang kita alami misalnya sudah 3 kali Jumatan ini tidak dilakukan di secara bersama-sama, misalnya kayak begitu. Kemudian ada pembatasan di tempat kerja dan yang lain-lain. Nanti di peraturan menteri akan ada detailnya lebih jauh gitu. Oke, nanti kita akan kembali sesaat lagi, saudara. Saya akan bertanya kepada Pak Imam Prasojo sebenarnya apa yang harus kita pelajari di sini, apa yang harus kita lakukan di sini. Sesaat lagi kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Tetap bersama Sapa Indonesia Malam.